yang menggunakan metode berat ya. Mudah-mudahan kamu udah lihat semua. Itu kamu tinggal ngisi saja ya. Kalau misalnya dalam satu kabupaten ada beberapa pos ujian ya, nah masing-masing pos ujian punya ketinggiannya, sudah ya, tinggal masukkan ketinggiannya situ, maka suhu rata-rata bulan Januari sampai Desember semuanya muncul ya, menggunakan persamaan berat ya. Itu untuk memudahkan saja ya, karena selama ini juga yang dipakai untuk menduga suhu udara ya, apabila pos hujan itu tidak, sudah pasti tidak ada kan data suhunya, karena itu hanya penakar hujan. Tapi kalau dia punya ketinggian tempat, maka suhu udara bisa diduga. Terus saya kirimkan juga paper saya itu, saya dengan Bu Eva waktu itu menulis tentang analisis anak air lahan untuk kebutuhan jadwal ya, jadwal pola tanam. Nah di situ juga ada tuh yang tadi belum kita bahas ya, tentang bagaimana mengkonversi nilai APWR dan kat ya, dan kadar air tanah, ya, contohnya seperti itu. Nanti itu kita akan bahas lagi. Kemudian yang kedua, untuk mata kuliah variabilitas iklim dan musim, tadi saya kirimkan ada dua kayaknya ya, pertemuan 9A dan 9B. Lalu barusan juga saya tambah ya untuk pertemuan 9C-nya tentang ini fokus tentang analogi tahun ini ya, yang kemarin juga itu dibawakan di rapat rapat terakhir penyusunan peraturan musim kemarau. Mungkin saya pikir itu akan lebih baik ya melihat analogi itu. Oke ya, jadi baik, mudah-mudahan semua bahan sudah kamu download ya dari kiriman saya. Itu perhitungan raja air itu udah cukup lengkap ya, tinggal mungkin kekurangannya itu saja ya, kalian sebisa mungkin punya buku dari FAO dan bukunya Townley dan Meter ya, gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, kita akan masuk ke mata kuliah variabilitas iklim di pertemuan 9. Ya mungkin enggak ya, yaitu nanti untuk oleh-oleh kamu aja lah, oleh-oleh kamu liburan ya, bahan-bahan itu dibaca-baca, nanti setelah itu ketemu lagi, baru mungkin kita bahas lebih lanjut. Karena untuk mikro nanti kelanjutannya langsung kita masuk ke pola dan jadwal tanam ya, dari hasil analisis neraca air lahan. Baik, untuk yang variabilitasnya saya akan bahas yang 9A dan 9C saja. Nanti yang 9B-nya itu kan juga bahan dari 8 ya. Dari 8 silahkan baca-baca bagaimana teman-teman di 8 ya, para peneliti 8 melakukan metode analogi. Nah yang ini kita akan bahas tentang analogi itu sendiri ya, seperti apa. Oke ya. Jadi ini untuk yang 9A-nya tentang teori analogi varietas iklim. Sebetulnya teori analogi ini disebut juga dengan logika induktif ya, logika induktif. Nah, apa itu logika induktif? Adalah suatu metode penelitian dengan pendekatan induktif, induksi. Biasanya sifatnya itu empiris rasional. Jadi dia lakukan secara empiris dan rasional. Dan ciri pokok penelitian itu ya, logis, menurut logika dia logis seperti itu. Maka logika induktif ini boleh makan sebagai suatu penalaran dari sejumlah fenomena menuju ke kesimpulan umum. Kita lihat ya, ada lawannya ya. Ini kalau induktif dari berbagai fenomena akan menjadi satu kesimpulan umum.
itu namanya logika induktif. Oke, ya jadi induktif ini banyak sekali caranya gitu. Misalnya ada yang secara generalisasi, ya ini ada generalisasi dan juga menggunakan generasi probabilitas. Nah, kemudian hukum sebab ada beberapa metode ya. Ini dari Anderson ini juga ya, itu tidak sebenarnya masuk dalam logika induksi ya. Kalau baik di jurnal ya ataupun di penelitian ya, kalau ada disampaikan hipotesis itu adalah logika induktif. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang analogi. Ya, analogi ini biasanya ada dua, analogi argumentasi dan analogi relatif estimasi. Nah, kita akan fokus di analogi. Sedikit tentang sebab akibat ya, hukum logika ini dari John Stuart Mill, dasar dalam logika ya. Ini sebenarnya berkembang sejak tahun-tahun lama ya. Aristoteles, Leibniz ya, lalu dikembangkan oleh John Stuart Mill ini 1860 sampai 1873. Tapi ya namanya hukum logik ya. Jadi pertama hukum identitas ya. Prinsipal law of identitas kan bahwa sesuatu itu adalah sama dengan dirinya sendiri ya. Identitas sama dengan dirinya sendiri. Jadi hukum ini adalah hukum kesamaan yang artinya bahwa jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A akan sama dengan C, gitu kan? Ya, kedua-duanya sama dengan B. Atau ya, jika A terjadi, maka C juga akan terjadi. Nah, ini namanya hukum kas. Kemudian hukum kontradiksi, ya, law of contradiction. Ini adalah hukum perbedaan, ya, kontradiksi perbedaan yang menyatakan bahwa sesuatu itu pada saat yang sama tidak dapat sekaligus sifat tertentu. Jadi pada saat tertentu ya sekaligus dan juga tidak memiliki sifat tertentu itu. Contohnya jika A tidak sama dengan B ya, dan B, maka tidak mungkin A dan C terjadi bersamaan pada waktu yang sama. Dan B sama dengan C ya, maka A akan sama dengan C. Nah, sementara di sini A tidak sama dengan B, tidak mungkin A dan C itu akan terjadi bersamaan ya pada waktu yang sama. Nah, ini mungkin akan ke logika analog, logika ini kontradiksi. Kemudian ada disebut hukum tiada jalan tengah. Ini hanya istilah bahasa Inggrisnya law of excluded middle ya, tiada jalan tengah. Ini mengungkapkan bahwa sesuatu itu bersifat tertentu atau tidak memiliki sifat tertentu dan tidak ada kemungkinan lain. Jadi jika A diketahui, maka kejadian C misalnya ya, mesti karena sebab lain ya, jadi bukan oleh A maupun oleh B. Dan yang terakhir adalah hukum cukup alasan. Ini disebutkannya law of sufficient reason ya. Jadi hukum cukup alasan ini menjelaskan bahwa jika terjadi perubahan pada sesuatu, maka perubahan itu haruslah berdasarkan alasan yang cukup. Intinya kalau ada perubahan, pasti perubahan itu ada alasannya yang cukup. Artinya tidak ada perubahan yang tiba-tiba tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Nah, sebetulnya hukum ini melengkapi daripada hukum yang pertama tadi,
probabilitas. Jadi artinya sesuatu itu terjadi pasti ada alasannya itu, ada penyebabnya. Ya, nggak mungkin secara tiba-tiba. Ya, secara tiba-tiba tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara nasional. Nah, ini nanti kita lihat ya bagaimana dinamika kita membuat analogi dinamika atmosfer ya, tentu apa sesuatu terjadi itu karena ada alasannya. Ya, ini kira-kira hukum logika ya, yang dikembangkan oleh John Stuart Mill sudah cukup lama dan sampai sekarang ya memang seperti ini dipakai. Oke, berikut kita masuk ke teknik ya, teknik tentang logika induksinya. Tadi kan disebutkan ada yang generalisasi. Nah, ini akan mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena yang kedua yang sedang diselidiki. Jadi secara umum, misalnya kita akan menyelidiki fenomena dinamika atmosfer tahun 2020-2021. Ya, maka secara generalisasi, secara umum ini akan mengikat ya semua jenis apa yang mirip atau yang ada dengan fenomena yang sedang diselidiki ya, tahun tertentu. Kemudian dasar pengujiannya jumlah faktor yang representatif, jumlah variasi fenomena, kemudian hal yang menyimpang, kemudian harus konsisten dalam penyimpulan. Ya, jadi ini dasar-dasar pengujiannya dari teknik generalisasi. Kemudian, nah ini ya yang kedua, analogi. Nah, ini bertolak dari satu atau sejumlah peristiwa, ya, dari satu atau sejumlah peristiwa menuju kepada satu peristiwa lain yang sejenis. Itu ya, analogi. Nah, nanti peristiwa ini sebenarnya macam-macam ya. Tentu dalam konteks kita belajar ilmu variabilitas iklim musim ya, tentu peristiwa-peristiwa variabilitas iklim ya, musim, fenomena-fenomena iklim. Lalu dalam analogi ini unsur pokok dalam penyimpulannya adalah pertama peristiwa pokok yang menjadi dasar. Jadi ketika kita akan menentukan teori analogi ini, kita harus menentukan dulu peristiwa pokok apa nih. Peristiwanya misalnya ya peristiwa pokoknya boleh dibilang seperti macam kayak parameternya gitu ya, apa variabelnya gitu. Misalnya ENSO berarti peristiwa kejadian El Nino dan La Nina ya. Itu kan biasanya dilihat dari seriesnya, time seriesnya. Kemudian peristiwa prinsipal yang menjadi pengikat. Ya, jadi pasti ada peristiwa prinsip-prinsip yang mengikat ya daripada peristiwa pokok itu. Nah, kemudian yang ketiga C adalah peristiwa yang akan dianalogikan. Apa yang akan dianalogikan? Tadi kan peristiwa pokoknya oke, saya mau ambil ENSO. Ya, ENSO itu pasti ada dua, kalau nggak El Nino, La Nina. Atau mau tambah lagi peristiwa pokoknya IOD. Ya, IOD di Samudra Hindia. Nah, yang C itu peristiwa yang akan dianalogikan apa? Oh, saya akan menganalogikan awal musimnya. Saya akan menganalogikan sifat hujannya ya, dan seterusnya ya, apapun bisa. Ya. Kayak lagi ini dalam konteks kita ya, masalah iklim. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya bisa ya, ada tuh teori analogi. Ya. Ini kan kalau kamu di bumi ini melihat stories yang ada ya, maka akan begini gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke ya, ini analogi. Nah, cara menilai analogi, jumlah peristiwa yang sejenis. Kita harus sejenis, ya. Nggak bisa menganalogikan ENSO dengan NGO, ya itu nggak sejenis ya. Menganalogikan NGO dengan TC, tropical cyclone, yang enggak. Ya, jadi, oke, ENSO dengan ENSO, yaitu El Nino dengan El Nino, La Nina dengan La Nina, ya IOD dengan IOD.
Kemudian sedikit aspek yang menjadi dasar analogi, ya. Jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak aspeknya kita nggak fokus. Kemudian sifat analogi yang dibuat, ya. Nah, ini maksudnya sifat analogi yang dibuat. Ya gimana ya, sifat ini kan biasanya ini kuat nggak gitu ya. Kuat nggak nih analog seperti itu ya, beririsan nggak gitu ya, seperti itu. Kemudian mempertimbangkan unsur yang berbeda ya. Nah ini sebagai pertimbangan saja ya. Misalnya begini, kita sudah menganalogikan Enso dengan Enso dan ketemu nih yang tahun sekarang ini mirip dengan tahun berapa gitu kan. Nah lalu boleh mempertimbangkan unsur lainnya ya. Mungkin pada peristiwa yang tahun yang mirip itu waktu itu terjadi misalnya apa, wah hujan ini soalnya NGO-nya kayak apa, tapi itu pertimbangan saja ya, pertimbangan saja untuk lebih memperkuat. Nah kemudian yang terakhir adalah relevan ya, relevansinya ini penting ya. Artinya setelah kita mengambil suatu keputusan itu relevan nggak gitu ya, karena kan tadi cirinya memang logis ya, ciri daripada analogi ini adalah logis terakhirnya ya. Nah ini ya cara menilai daripada teori analogi. Kemudian ini sedikit ya tentang apa, definisi dari Anderson ya, waktu itu di mata kuliah statistik juga sudah saya jelaskan. Jadi kan menariknya ilmu statistik itu ya bisa membuat suatu kesimpulan dan estimasi ya. Nah menggunakan penalaran yang induktif. Biasanya itu kan berdasarkan matematis dan probabilitas ya, penalaran itu dilakukan seperti itu. Nah jadi beda antara apa namanya teori induksi, lawannya pasti kan deduksi ya, deduktif induktif ya. Jadi ketika mengambil suatu kesimpulan dalam penelitian ilmiah selalu ya, apapun penelitian kita itu pasti cuma dua. Kan kesimpulan ini adalah suatu proses menuju ke pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. Ya. Makanya tidak ada ya, kecuali mungkin kalau disertasi ya, disertasi itu orang yang mengambil dokter S3 ya, bisa saja menemukan suatu hal yang baru ya, hal yang baru ya berdasarkan apa namanya, berdasarkan hasil analisis dia gitu ya, hasil analisis si calon dokter itu. Tapi kalau namanya penyimpulan ini kan sesuatu pengetahuan yang baru itu didasarkan pada pengetahuan yang telah dimiliki. Ya tentunya lah saya mendapat pengetahuan tentang jadwal tanam gitu kan, jadwal tanam padi di suatu tempat, suatu wilayah. Nah itu tentu kan didasarkan kepada pengetahuan-pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Bagaimana saya menghitung mata airnya, bagaimana saya menghitung FTP-nya dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak ada apa, pengetahuan yang apa namanya, yang baru di situ ya. Jadi pengetahuan yang telah dimiliki ini maksudnya yang menunjang kepada pengetahuan baru ini. Dan ini sifatnya nanti ada dua, ada induktif, ada deduktif. Nah yang induktif ini tadi penyimpulan dari yang khusus menjadi ke umum ya. Jadi dari fenomena-fenomena khusus menjadi kesimpulan umum ya, paling mudahnya lah ya. Kan kalau dari parameter iklim cuaca itu ada kelembaban, ada suhu udara, ada curah hujan, ada tekanan udara, awan ya, dan seterusnya. Nah ini dibuat suatu kesimpulan yang umum, apa namanya, unsur cuaca dan iklim ya. Atau kondisi iklim ya, kondisi iklim di
Provinsi Aceh misalnya. Nah, tentu kan sebelumnya yang khusus-khusus ini itu kita bahas kan, kelembabannya bagaimana, suhu udaranya, curah hujan, awan, angin dan seterusnya gitu, baru nanti di satu dibuat satu kesimpulan umum. Nah, lawannya adalah deduktif. Nah, ini justru dari umum ya akan menuju ke yang khusus. Nah, ini yang mudah ya, yang mudah. Oke, saya nggak kita tentang iklim, misalnya hewan, binatang, hewan. Ya. Nah, maka ini nanti akan disimpulkan dari hewan ini menjadi ayam, harimau, ikan, ya, kucing, tikus dan seterusnya seperti itu. Ya. Ya, jadi kalau iklim ya di sini ya tentang iklim gitu ya, iklim apa, iklim secara genetik gitu ya. Maka nanti di sini disimpulkan ya, berdasarkan fisiknya, berdasarkan lintang buminya, ketinggian tempat seperti apa iklim-iklim itu. Ya, jadi dua, ya ingat-ingat saja. Ada induktif, ada deduktif. Karena persoalan seperti ini ya kalau ditanya suka masih ada yang membingungkan ya. Pertanyaannya simpel saja. Kamu ini membuat penelitian yang sifatnya apa sih? Induktif atau deduktif? Bingung. Karena kan begini nanti selalu tuh kamu juga di proposal di skripsi itu kan ada apa namanya perumusan masalah kan, ya, perumusan masalah kita ini punya masalah, masalahnya bla 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 gitu. Nah nanti kan akan dijawab tujuan daripada penelitian menjawab perumusan masalah itu. Nah ketika ditanya kamu ini menjawab ini akan induktif atau deduktif, ya, menjawab ke satu kesimpulan umum atau menjawab kepada tadi ya, kesimpulan yang khusus tadi. Nah seperti itu juga masih sering banyak rancu ya kalau ditanya seperti itu. Kalau umumnya sih memang induksi ya, jadi misalnya analisis proyeksi kesesuaian iklim untuk tanaman cabai di provinsi Bali itu kan dari judulnya sudah kelihatan ya, bahwa judul itu kan menyatakan tujuan juga kan, ya katakanlah kesimpulan gitu ya, oh ini akan membuat suatu kesimpulan umum ya bagaimana proyeksi iklim untuk tanaman cabai di Bali. Nah nanti parameter-parameter itu kan banyak ya. Kayak harus muncul curah hujannya, suhu udaranya, ya, proyeksi dan seterusnya seperti itu. Tapi tidak dimungkinkan kayak yang dimungkinkan deduktif ini mungkin teman-teman kalian yang di meteorologi ya, dia kasusnya kecelakaan pesawat terbang di bandara A gitu ya. Nah nanti dari judul kecelakaan pesawat terbang di bandara A ya itu nanti akan disimpulkan, oh labilitas udaranya seperti itu, suhunya seperti itu dan seterusnya gitu ya. Nah seperti itu ya, jadi banyak dipakai oleh teman-teman kamu di prodi meteorologi. Kalau klimatologi kebanyakan produktif. Oke. Ah ini salah satu contoh. Saya nggak tahu nih kalau dibesarkan hilang nggak ya. Masih terlihat nggak? Halo? Siap masih Pak. Oke. Ini supaya lebih jelas ya, karena ini ada animasinya. Ini ilustrasi model analogi. Contohnya ketika kamu ingin fokus di hujan bulan Januari di Jakarta ya. Nah, tadi kan sebelumnya ada ya, kita lihat nih ya. Ini ada warna-warni. Oh ya. Ya, dari tahun 80 sampai 2010 ini ada beberapa tahun yang sama di bulan Januari ya dengan curah hujan sekitar 400 ya, tahun 82, 84, 86 dan seterusnya. Nah kemudian ada 3 tahun yang mencapai 600, itu 80, 2000 dan
2009 ya. Kemudian ada yang mencapai sekitar 350 dan puncaknya terjadi di 2002 ya, itu mencapai 700 mm. Nah, ini ada kondisi hujan di bulan Januari ya. Nah, lalu saya membuat contoh ya, bagaimana membuat prediksi awal tahun 2004 menggunakan analogi ya. Nah, metode dan data yang saya gunakan, datanya ada 28 pos ya. Kaskadnya ada di Kaskad itu daerah apa namanya, aliran sungai ya, Citarum, itu di Cianjur Utara, Purwakarta dan Bandung. Nah, kemudian datanya saya gunakan Oktober 2013, November dan Desember. Nah, ini diasumsikan, jadi analogikan curah hujannya seperti tahun 2010. Ya. Karena begini, ini contoh ini saya buat waktu itu permintaan dari pengelola Jatiluhur ya, karena mereka trauma dengan kejadian 2010, apakah di awal 2013 akan terjadi seperti 2010 begitu. Nah, ini gimana kita menjawabnya dengan menggunakan metode analogi. Oke, kemudian yang ketiga, saya buat juga ya model time series ARIMA itu ya. Jadi untuk melihat gimana nanti tren tahun 2013-14 ya, itu kan hanya bisa dihitung pakai model ARIMA ya, gitu. Jadi tadi ya di beberapa nanti pos hujan di 22 pos tadi. Nah, baru yang keempat dilakukan analogi kejadian hujan bulanannya. Oke. Nah, ini pola hujan bulanan di wilayah Kaskad Citarum ya. Nah, kita lihat bulan November ya. Nah, ini bulan November ini sebetulnya merupakan puncak ya, puncak curah hujan. Nanti yang merah itu di Saguling, yang hijau Cirata, dan biru di Juanda ya, di Purwakarta. Nah, jadi kita fokus pola atau karakter hujan di Kaskad Citarum seperti ini dari bulan ke bulannya ya, masing-masing di 3 waduk tadi, Saguling, Cirata, Purwakarta. Ya. Nah, karena kan kita diminta awal tahun 2013 seperti apa. Ya. Nah, maka dilihat di November ini merupakan tren puncaknya ya, meningkat dari bulan sebelumnya kan, dari Oktober. Nah, kemudian menarik, ini kan menurun lagi. Jadi masuk ke Desember itu turun lagi. Ya. Dan nanti puncak keduanya ada di Januari ini. Ya, paham ya? Jadi Oktober ke November meningkat. Tapi masuk Desember dia turun, ya, bukan dia meningkat lagi gitu. Nah, dan akan meningkat lagi di bulan Januari. Ini kan pola. Ya. Pola dari sekian 94 sampai 2012 ya seperti ini. Oke, nah kemudian tadi ya, jadi masing-masing dari pos hujan yang ada di Cirata ya, saya proses menggunakan time series ARIMA ya, ini adalah forecastnya yang warna merah ya, ini untuk Cirata, kemudian untuk Saguling ya sama, nanti kan value-nya bisa dikeluarkan ya, angkanya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian nah, ini dibuat ilustrasi analogi hujan bulanan di Saguling ya, selama bulan Januari. Kan mereka mengkhawatirkan Januari 2014 seperti apa ya. Oke, kita lihat curah hujan bulan Januari ya. Untuk yang Saguling ini punya beberapa pengulangan ya, analogi gitu, dan yang maksimumnya adalah tahun 94 ya. Untuk ini nggak akan terjadi lagi. Nah, terakhir ini 2013
2013 kan, kita akan masukin nanti 2014. Dan 2010 kan kejadiannya seperti ini, ya, yang pada saat itu Karawang menjadi pantai, ya, menjadi laut gitu kan waktu itu, ya. Nah, sebenarnya kejadian seperti ini, ya, di Saguling, ya, jadi curah hujan Saguling kondisinya seperti ini. Kemudian di Cirata, ya, hampir sama, ya, sama, ya, puncaknya juga Cirata tahun 94, ya, kemudian dia 2010 2011, ya, seperti ini, ya, lalu 2013 memang meningkat lagi, ya, meningkat lagi, maka mereka khawatir 2014 akan seperti apa gitu. Oke, kemudian Izin Mbak, ya, gimana? sepertinya PPT-nya nggak jalan Mbak. Nggak jalan ya? Iya. Oke, oke deh kalau gitu pakai ini aja yang biasa ya. Ini muncul nggak? Halo? Izin Pak, muncul Pak. Betul ya? Sampai mana tadi? Ya, oke Sampai lah. yang 2013 tadi Pak. Oh, diartikan 2013. Sekarang kita masuk ke sini aja langsung ya. Ah, ini begini. Ya, ketika kamu merunning, ya, merunning daripada menggunakan Arima, ya. Jadi ini untuk Saguling, ya. Untuk Saguling, ini yang warna kurva merah ini adalah nilai apa rata-ratanya. Nilai rata-rata, ya, akumulasi dari 2010 sampai 2014, ya. Nah, kemudian ini adalah data curah hujannya, ya. Bukan, ini kan rata-ratanya ya, berarti nanti ini untuk awal 2014, Januari, Februari, Maret, kan dia minta awal tahun ya. Maka di bulan Januari itu di bawah normal, Februari normal ya, sesuai dengan rata-ratanya, dan Maret bawah normal. Nah, ini untuk Saguling. Jadi agak analog dengan tahun 2010 ya. Jadi BN kemudian NBN ya, di Januari, Februari, Maretnya. Oke, ini untuk Saguling. Selanjutnya untuk Cirata. Untuk Cirata diprediksi awal 2014 itu bawah normal itu pahitannya, ya, di bawah rata-rata. Kejadian tahun 2010 juga seperti itu ya untuk Cirata ini. Januari, Februari, Maret. Setelah 2010 berarti di 2011 dia bawah normal. Menarik juga ya. Kenapa kok bisa sampai hebat itu banjir di Karawang itu. Kemudian untuk Purwakarta, ya ini yang di Juanda, Jatiluhur, agak sedikit beda. Berdasarkan prediksi ini, Januari, Februari, Maretnya akan normal, ya sesuai dengan rata-rata. Sementara analogi ke 2010-2011, ya, Januari, Februari, Maret di awal 2011 itu BN, NBN, yang seperti itu. Nah, lalu dari angka-angka grafik ini coba dibuat tabulasi, ya, dibuat tabulasi ini masing-masing pos hujan ya, ada Cirata, Ciwangi, ya, Padang, Mande, Saguling, Stadion Bandung, ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada rekapan sifat hujan, ya, sifat hujan semuanya pada awal tahun 2014, ya, Januari, Februari, Maret. Tadi yang menggunakan model Arima itu. Maka untuk Cirata boleh disimpulkan BN, kemudian Ciwangi juga BN, pada BN, ya, kemudian Mande BN, lalu Saguling N, ya. N ini lihat dari persentase ini ya, persentase curah hujan akumulasi 3 bulan terhadap rata-ratanya yang pakai 85 sampai 115% itu. Ya, kemudian Stadion Bandung N, Cisomang N,
Cibaliung N, Cisokan N, dan Cimeta N. Jadi terlihat di sini dari sebaran titik ini berkisar antara normal sampai bawah normal. Ya. Jadi 10 pos hujan ini kurang dari 100% atau lebih rendah dari rata-ratanya, dan 10 pos hujan dari 10 ini 4 pos kurang dari 85, artinya bawah normal ya. Tadi itu Cirata, Ciwangi, Pada, dan seterusnya ya, Cianjur, Banjarnegara. Oke, nah dari prosentase tabel ini coba dipetakan ya. Dipetakan jadilah seperti ini. Jadi rata-rata persentase kumulatif prediksi hujan Januari, Februari, Maret 2014 terhadap normalnya. Nah, jadi yang coklat ini adalah kurang dari 100% ya, atau 85%. Kemudian yang kuning antara 100 sampai 115, kita kategorikan normal. Kemudian yang hijau ini di atas 115%, atas normal ya. Jadi dari angka-angka tadi ini. Oh, ini mungkin tidak semua ditabelkan ya, karena ini contoh beberapa saja nih yang ditampilkan ya. Sedangkan nanti di daerah hulu ya, di Cibuni, Cisondari, ini kan daerah Bandung Selatan ya, kemudian Malabar, Cisona, ini ketika dihitung dia untuk akumulasi hujan Januari, Februari, Maret itu akan lebih dari 115% ya, atas normal. Nah, maka inilah ya yang kami dulu dari stasiun klimatologi Dermaga Bogor diminta kan presentasi bagaimana kita menghadapi awal tahun 2014, apakah akan seperti 2010, itu yang mereka khawatirkan. Nah, ternyata enggak ya, ternyata seperti ini ya. Sebenarnya kan saya agak tapi itulah kita agak khawatir ya memberikan informasi, karena ini pasti akan dijadikan pedoman untuk operasional mereka menghadapi awal tahun 2014. Ini bagaimana, kita kan nggak tahu ya. Waktu itu kita tanyakan kan ke Flur ya, ke peserta, kalau memang prediksinya seperti ini bagus Pak, aman kita. Oke, hujan tinggi akan terjadi di wilayah hulu, mungkin kita akan banyak kiriman air kan ke bendung-bendung di sini. Tapi wilayah tengah ke utaranya dari Kaskat ini normal sampai bawah normal gitu ya. Jadi kekurangan hujan yang di sini artinya bukannya kurang ya, karena kan Januari, Februari, Maret ini sedang puncak musim hujan, sedikit berkurang lah ya. Nah, walaupun di sini untuk begitu banyak ya, nah, tapi waduk-waduk yang terutama di sini Juanda dan Cirata ya. Nah, karena hujannya kurang ya, nanti petugas bendung di mana di ini Juanda, Cirata Guling, nah itu dia bisa melepas air ya, akan ditangkap oleh dua waduk ini karena di sini hujannya agak rendah gitu ya, sehingga masih bisa ditampung, artinya curah hujan yang tinggi di sini bisa ditampung oleh dua waduk ini dan tidak segera kita gelontorkan, kita buka ke Kerawang itu ke utara. Waduh, ya apa ya, senang ya mereka dari hasil prediksi kita ini ya. Tapi ya kitanya ini kan yang enggak gitu kan. Kalau faktanya nanti ini hijau semua, waduh gimana ya. Nah, ini juga penting ya, penting buat kalian nanti pengalaman bekerja. Intinya begini, hasil apapun yang sudah kita peroleh ya, sama lah ketika kamu juga nanti bikin skripsi penelitian ya, itu nggak usah kita takut
yang terpenting kita sudah melakukan informasi ini, membuat informasi ini, pertama menggunakan data yang benar, menggunakan titik-titik posulian yang demikian menyebar. Ya. Lalu kita pakai metode analogi. Ya. Pakai juga untuk memprediksi Januari, Februari, Maret itu pakai Arima. Kemudian Arima ini dikenal juga ya di kalangan apa peneliti pengairan ini kaskat ini. Terkenal itu Arima itu. Jadi mereka ya udahlah kalau sudah pakai Arima ya kita ya itu juga bilang ya percayalah gitu ya hasilnya seperti itu. Ya sudah. Nah tentu nanti mungkin di Maret atau di awal April ya ini kita evaluasi. Alhamdulillah ya memang saya kan sampai dengan 2014 Maret masih dari sana karena akhir tahun saya baru kembali ke bukan kembali hijrah ke SDMKG ya. Ternyata alhamdulillah tidak terjadi seperti 2010 ya, dan mendekati seperti ini. Itu Pak, ini di bagian hulunya agak tinggi kemarin gitu ya. Jadi ya ini kenangan saya ya, kenangan saya salah satunya buat informasi ya yang dibutuhkan oleh user. Karena ini kan kalau informasi itu kan ada dua ya, jadi informasi secara umum, publik, ya ada juga yang khusus. Ya. Kalau kamu nanti udah bekerja, nah ini termasuk yang khusus. Apa itu khusus? Adalah permintaan dari pengguna, ya, user, baik itu dari pertanian, dari pengairan, dari bendung-bendung seperti ini. Ya. Karena sebelumnya nggak ada. Ya. Terus terang kawan-kawan di Bogor juga agak bingung, waduh gimana Pak Nur? Kita dimintakan presentasi bagaimana kondisi hujan, sifat hujan di awal tahun 2014. Ya, waktu itu kita posisi di November 2013. Ya, nggak main-main itu kan. Ya udah, maka saya katakan adalah saya punya modal Arima ya untuk time service jarak agak jauh lah gitu ya. Karena kalau pakai regresi gitu tuh agak sulit. Yang bisa menjangkau jauh. Lalu kan kita punya bekal teori analogi. Ya sudah kita buat saja kita analogikan. Ya, setelah 2010 itu masih pengaruhnya seperti apa, lalu kondisi Arima seperti apa. Lalu sudah kita justifikasi, kita putuskan seperti ini hasilnya. Nah, begitu. Ya. Nah ini sengaja saya memberikan contoh ini yang benar-benar memang kita lakukan ya, jadi nggak mencari-cari contoh lain lagi terkait dengan metode analogi. Nah sebelum masuk yang ke kalau ini kan analoginya tidak mempertimbangkan dinamika ya, tidak mempertimbangkan dinamika atmosfer. Jadi menggunakan ilustrasi analogi berdasarkan data saja, ya. Jadi berdasarkan statistika data, ya. Kejadian data yang terjadi seperti apa itu. Nah, jadi kita banding-bandingkan. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, setelah ini baru kita akan masuk ke analogi yang dinamika atmosfer. Gimana? Paham nggak ini seperti ini? Paham ya? Intinya itu saja. Intinya tetap kamu membuat, kan diminta prediksi. Kita kan posisi di November 2013. Lalu diminta oleh user, gimana Pak awal tahun 2014 wilayah kaskat kita ini? Karena kebetulan Statrim Bogor itu kan ikut anggota tim ya dalam kaskat Waduk Jatiluhur itu. Nah, kemudian mereka trauma, ya kejadian 2010 itu kan hebat, ya. Rawang Bekasi itu habis itu ya, rendam air karena memang bendung tidak bisa lagi menahan, terpaksa
harus dibuka itu dari jati bekuar air itu. Kalau dia tahan terus, lalu kiriman masuk terus dari hulu, ya dikhawatirkan jebol, lebih bahaya lagi. Ya, bayangkan kalau bendung jebol, waduh, lebih ramai lagi ya. Ya, memang ya udah dia gelontorkan saja, dia buka, walaupun korbannya nanti wilayah di utaranya ya, Kerawang. Nah dia trauma, kepengen gimana nih tahun 2014. Oh ternyata enggak gitu ya, ternyata enggak gitu. Walaupun kita juga, aduh bener nggak gitu, tanya namanya juga perkiraan itu berdasarkan analogi itu mas. Ya alhamdulillah setelah dipantau, dimonitoring pada April, ya mirip-mirip kejadiannya seperti yang diprediksi. Oke, ada yang mau tanya dulu? Ya, Pak. ya sekalian aja nanti ya, ini yang menarik mungkin yang kedua, ini saya stop dulu paparan ini. Saya langsung yang ketiga ya, yang terakhir saya kirim juga udah. Nah, karena ini kondisi saat ini. Nah, kalau yang B itu 8 contoh 2015-16 ya, udah terlalu jauh lah gitu ya. Nah ini yang barusan saja ya di rapat Hancock, Komisi Pelajaran Musim, yang seperti ini aslinya. Ini bukan buatan saya ya, buatan mereka. Oke, kita bahas saja. Oke ya, jadi ini bagaimana analogi dinamika atmosfer tahun 2020 ya kemarin. Lalu ini BMKG kan yang dibuat, lalu 8 coba mereview perkembangan ENSO 2021 tahun ini ya, dalam rangka menyusun perakhiran musim kemarau 2021. Dan sekarang kita masuk ke poin yang pertama, analogi dinamika atmosfer tahun 2020. Nanti begini ya, dinamika atmosfer yang dianalogikan oleh BMKG sampai dengan sekarang ini itu cuma dua tadi kan, parameternya itu cuma dua ya, fokus kedua saja. Tadi kan nggak boleh juga terlalu banyak ya, harus fokus. Nah, dua parameter itu adalah ENSO dan IOD. ENSO di dalamnya ada El Nino, ada La Nina. Kamu kalau bisa dari sekarang itu data anomali suhu muka laut di kotaknya Nino 34 ya, yang bisa menyatakan ENSO mau apa, El Nino maupun La Nina, itu cobalah di download itu ya. Itu bisa dari BOM ya, bisa dari BMH, banyak lah ya, pasti datanya sama. Ya saya juga udah punya kan, kemarin juga udah kita praktekkan ketika menghitung conditional probabilitas ya. Nah, kita ambil cuma ASST China Indonesia ya, tapi saya juga sudah ada tuh, kalau kamu lihat ya di kolom berikutnya itu ASST di Nino 34, kemudian ASST di kotaknya IDM ya di Polmon. Sekarang kan bulan apa? Kita udah mau masuk April ya, itu pasti sudah ada ya, sampai data bulan Maret itu pasti sudah ada. Ya, silakan. Nah, kawan-kawan di kantor pusat, khususnya di bidang variabilitas iklim, nah itu coba di klaster ya, dari data kejadian 40 tahun itu ya, terusnya dari tahun 81 itu sampai tahun 2000 ya, kemarin berarti 2013 ya, apa sorry 2020, di pertengahan di cluster dicari ya, dan hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk ENSO 2020 ya, nah ini kan yang tahun saat ini current yang hitam ya, 2020 2021 kita ada di periode ini DJF ya. Dan kita akan waktu itu kan kita mau bikin prediksi MK 2021 ke sini ya. Nah ini sebagian dari sini, ini adalah data ya.
Dan kesananya kan prediksi. Ini kan bulan-bulan belum ada waktu itu ya, prediksi. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi untuk ENSO ini memang yang menyerupai mirip tentu nggak akan mungkin ada. Namanya analog itu bukan berarti harus mirip ya, tapi mendekati. Ya, tidak selalu sama gitu, tapi dia bisa mirip, mendekati. Nah, ini mendekati yang sekarang 2021, ini ada 2011, 2012, ya, kemudian 2000, 2001, dan 2007, 2008. Ini warnanya ya, warna-warninya menyatakan tahun. Ya, dari polanya gitu mirip. Oke, ya, dilihat dari ENSO-nya. Study cluster seperti ini. Jadi beberapa tahun punya kemiripan ENSO ya. 2000, 2001, 2011, 12, dan 2007, 2008. Oke, lalu lihat iode. Nah, iode yang di Samudra Hindia itu kondisi terakhir yang kurva hitam ini ya, yang 2020, 2021 ya, yaitu mirip dengan 9192, 9596, dan 8889 ya, cara polanya saja gitu ya, mirip. Nah, karena di dalam analogi ini ya sudah diputuskan parameternya 2, ENSO dan iode, maka kita akan mencari tahun yang beririsan. Tahun yang beririsan menyerupai ENSO sekaligus juga menyerupai iode. Tapi kalau kita lihat dari iode ini ya, kalau mau lihat 2020-2021 ini ya, miripnya dengan 9192, 95, 96, 88, 89. Sementara tadi di ENSO ini 2021 ya, 2011, 12, dan 2007, 8. Nah, tahun-tahun ini tidak beririsan dengan kemiripan tahun-tahun iode ya, untuk kondisi yang sama 2020-2021. Nah, maka di sini disimpulkan pencarian tahun analogi menggunakan metode clustering ya, berbasis data ENSO yaitu El Nino dan La Nina serta iode ya, tahun 2020 maupun prediksinya ya. Karena tadi kan kepengen tahu juga diperpanjangkan prediksinya dari mana Pak? Prediksi banyak, pasti dari berbagai institusi internasional. BMKG juga membuat kok ya prediksi gitu, nilai iode itu maupun nilai ENSO ada di BMKG juga. Nah, ini menunjukkan bahwa antara ENSO dan iode ya untuk tahun 2020-2021 tidak ada tahun yang beririsan di antara kedua fenomena tersebut. Ya. Nah, jadi memang bisa terjadi seperti ini ya, karena ini kita mau berbasis kepada dua parameter, iode dan ENSO. Tapi tahun yang beririsan antara iode dan ENSO tidak terjadi, nggak ada. Nah, jadi sulit. Sekarang para forecaster kita akan lebih ke ENSO atau lebih ke iode, gitu ya. Kalau justifikasinya lebih ke ENSO, maka kita akan melihat musim tahun itu ya, 2000-2001 atau 2011-2012 atau 2007-2008. Ya biasanya kan kita akan mengambil tahun yang paling terdekat kan, yang misalnya diputuskan 2011-2012. Kalau kita berpedoman kepada analogi ENSO, ya udahlah, mungkin sekarang ENSO nggak berperan, iode yang berperan. Nah, maka kita ambil salah satu tahun yang menyerupai ini, ya 9192, 9596, 88, 89, mungkin yang terbaru ini kan 9596.
tentunya musim di 95-96 ya, musim kemarau di tahun 95 dengan musim kemarau di tahun 2011 ya, kalau ambil ENSO ya tentu beda. Nah, disinilah bagaimanapun ini fakta data. Ya, maka saya katakan apapun itu kesimpulannya, yang penting ini datanya sudah benar. Di Juni. Tinggal bagaimana skill of forecast, kemampuan forecaster memutuskan itu. Ya. Oke. Nah, sepanjang ini maka ada masukan dari 8. Ya. Jadi kawan kita 8 ini coba mereview gimana sih ENSO ke depan, dia berpengaruh enggak? Apa yang lebih berpengaruh IOD-nya? Ini adalah hasil dari 8. Ya. Nah, biasalah ini Pak Prof. PG Hermawan ya tentu dia dibantu dengan teman-temannya. Dia pertanyaannya kan seperti ini, apakah kemarau basah 2020 akan kembali berulang di tahun ini, ya 2021? Lalu kapan musim hujan akan berakhir, ya, atau kapan musim kemarau akan tiba? Maksudnya di 2021. Ya. Itu saja pertanyaannya tuh. Mau basah enggak sih kemarau sekarang ini? Terus kapan mulai berhenti musim hujan? Ya, dan kapan masuk musim kemarau? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dengan masih turunnya hujan di beberapa kawasan barat Indonesia ya seperti saat ini merupakan pertanda jika kemarau basah 2020 akan kembali berulang di tahun ini? Ini kan masih pertanyaan. Nah, seperti itu ya, nah, gitu ya maksudnya ini kawan-kawan dari Sapan. Ya maka ini dibuktikan. Nah, kemarau basah, apa sih ciri-ciri identitasnya kemarau basah? Kemarau basah ini hanya akan terjadi jika dan hanya jika El Nino fasenya negatif, sudah pasti ya, artinya kan La Nina. Dan IOD harus negatif. Oke. Kemudian gabungan El Nino dan IOD ya, ini dikenal dengan istilah interaksi, interkoneksi atau telekoneksi ya. Nanti di pertemuan akhir nih saya akan kita bahas ini masalah telekoneksi. Jadi kemarau basah itu hanya dicirikan oleh ini. Nah, dengan demikian maka analisis perilaku indeks El Nino dan IOD untuk kurun waktu relatif lama itu dilakukan tidak hanya kondisi masa lalu, ya, tapi masa terkini dan juga prediksinya. Oke, ya. Karena kita akan melihat ya, seperti apa. Nah, lalu dia lihat ini yang saya katakan tadi ya, ini bisa siapapun bisa mengambil data ini dari CPC ya, Remote Prediction Center. Ini akan muncul ini anomali SST di kotak 34 ya. Kan masih negatif nih sampai awal tahun kemarin Januari ya. Oke, itu pegangan satu. Kemudian perkembangan terkini dari indeks SSD dan IOD, ambil datanya dari BOM ya, bisa ambil di kotak 34 regionnya. Makanya langsung saja digrafikkan ya seperti ini. Jadi si surface temperature ya anomalinya ini ya bulanan ya akan ada sekitar netral saja ya kan plus minus 0,5 ini ya, kalau untuk Nino ya. Nah kemudian kalau untuk IOD ini ada kecenderungan turun ini ya, walaupun kalau disatukan dari beberapa model tuh mungkin ya pas ada di batas bawah garis batasan negatif netralnya ini ya. Tapi beberapa model ada yang masuk negatif sekali. Oke, nah lalu ini sama ya dari anomalinya, kemudian ini adalah value-nya. Ini kan bisa dikeluarkan ya Maret 2021 sampai dengan Agustus. Ya. Nah, Nino sekian anomalinya di bawah
0,8 ya sekian. Ini probabilitasnya ya. Kemudian netral ya, tinggi sekali ini kan probabilitasnya. Ya, jelas ya angkanya di sini netral. Ya. Dan di atas 0,8 ya sedikit sekali. Yang 0 ya, nggak ada. Ini. Nah, lalu kalau melihat diode, ya, diode di bawah negatif 0,4 ini bisa lumayan ya, probabilitasnya bulan Mei, Juni, Juli, ya, bulan depan ini ya akan meningkat ya, walaupun secara umum ada di kisaran netral ya. Nah, tapi makanya sih diambil kesimpulan bisa dia negatif ya, seperti itu. Nah, dengan asumsi jika prediksi di atas benar ya, artinya prediksi itu di atas itu benar sampai dengan Agustus, maka jika kedua indeks digabungkan ya antara IOD dan SODP, maka seperti ini ya, dia coba gabungkan ini IOD, ini Nino ya, tadi kan ketemu ya negatif 0,4 dari Juni sampai Agustus ya, delta lagi rata-ratakan ya, diakumulasikan ini jadi 1,2, 0,3 ya. Nah, maka cenderung IOD. Jadi ke depan ini Juni, Juli, Agustus 2021 menurut 8, IOD akan lebih berperan ketimbang ENSO. Itu ya. Oke. Ini uraiannya ya. Jadi pada periode MAM 2021 ya, Maret April Mei ya seperti itu. Kemudian JJA ya. Nah, JJA Nino tidak lagi dominan. Peran utama justru datang dari IOD ya, dengan fase negatifnya yang berturut-turut selama 3 bulan tadi kan min 4, min 4, min 0,4, 0,4, 0,4 ya. Dibanding dengan kemarau tahun 2020 yang basah, kita sama tahu besar kemungkinannya tahun ini pun akan mengalami kemarau basah yang dimulai sejak periode JJA. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau tahun 2010 basah akibat ada lanina, ya, itu sudah disepakati ya kemarin 2010 itu basah kita memang sedang didominasi lanina. Tapi untuk tahun ini peran tersebut diganti oleh hadirnya iode yang berfase negatif tadi. Itu. Nah, ini bagaimana membuktikannya gitu ya. Nah, dia coba data NMEE ya bulanan dari forecast. Ya, ini alamatnya bisa kok kita ngambil ini ya, bukan hanya orang lapangan. Dan ini inisial kondisinya di Maret 2021. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi mulai April, Mei, Juni, Juli ya, seperti ini ya. Hasilnya banyak ya. Nah, ini Juni kan ya banyak sekali nih ya, Jawa, selatan ekuator ini hijau. Artinya hijau itu meningkat lah anomali hujan ya. Juli juga hampir semua. Walaupun sekarang ini di April ya, kita masih netral-netralnya nih ya, Jawa ini putih ini. Ya, cuma sedikit Kaltara yang hijau ya. Nah, ini sekarang nih ya, bulan April nih. Nah, nanti bulan Mei ya sedikit agak berkurang ini di utara. Ya, lalu masuk bulan Juni meningkat. Juli juga meningkat hampir hijau semua. Oke, ya ini dari NME yang bulanannya. Kemudian secara seasonalnya ya April, Mei, Juni. Mei, Juni, Juli. Juni, Juli, Agustus. Juli, Agustus, September. Ya, dari NME ya begini ya prediksinya. Ya, ya ini cuma apa namanya narasinya saja, kalimatnya ya memang apa namanya waktu musim ini berlangsung pada hingga perubahan musim dan menyatakan perubahan musim, pergantian musim. Kemudian dari monitoring apa namanya monsunnya juga ya. Ya ini diambil dari ISMI dan WNI ya. Juga dari AUSMI ya. Ini memang kelihatan nanti akan sedikit menguat dulu apa
musim timurannya, ya, tapi setelah itu dia akan melemah. Gitu. Nah, keluar rangkuman. Jadi questionnya, apakah kemarau basah 2020 akan kembali berulang? Ya, maka jawabannya ya answer sepertinya iya. Dimulai sejak Juni sampai Oktober 2021. Ya, mulai dari kawasan barat Indonesia. Bukan karena pengaruh Nino 34, tapi karena pengaruh iode yang negatif. Maka sebaiknya siap siaga karena iode umumnya akan lebih parah ya di Desember. Oke, ya ini juga bisa dibuktikan lagi ya dari sisi outputnya. Ya. Nah, tadi kan melihat ya ada sedikit MAN yang lebih kering ya. Kenapa itu? Nah, di sini diuraikan. Dugaan saya ini bukan karena pengaruh SST34, melainkan karena iode yang masih positif. Ya, maka MAN-nya agak sedikit kering itu. Jadi tidak hanya iode positif saja yang nanti akan dominan berperan, namun SST di sekitar kawasan BMI pun mendukung. Jadi memang juga suhu muka laut di bumi maritim Indonesia juga akan mendukung, ya. Akan mendukung meningkat atau menurunnya uap air itu. Benarkah El Nino saat ini tidak lagi dominan berperan? Ya. Nah, lalu Pak Prof ini coba membuktikan ya dengan data dari BOM. Nah, dia peroleh data seperti ini untuk Maret, April, Mei, Juni. Jadi kelihatannya fokus di wilayah Nino ini. Ya. Nino ini tidak akan berperan. Yang bisa berperan adalah di Samudra Hindia ini. Samudra Hindia ya kelihatan ini nanti Mei, Maret sampai Mei. Ya. Nah, kemudian disimpulkanlah yang pertama ya, seiring dengan bergeraknya ya gerak semu matahari kan biasa itu ya utara selatan ya, akan muncul triple siklon ya. Kemarin kan sudah muncul itu ya yang NTT jadi parah itu ya. Nah di sini yang paling penting, jika musim kemarau basah 2020 didominasi akibat pengaruh anomali SST Nino ya, yang artinya waktu itu La Nina ya, fase negatif, maka MK basah 2021 justru akan didominasi oleh indeks iode yang berfase negatif. Itulah yang dikemukakan oleh pihak POAMA Australia ya, sebagaimana tadi sudah ada di slide. Jadi POAMA juga mendukung hasil daripada penelitian 8 ini. Apakah hal itu benar akan terjadi dan apakah dampaknya lebih parah? Yang kita perlu pantau, monitoring mulai di Australia adalah bakal terjadinya banjir bandang di saat MK seperti kasus Masamba Palu ya. Kemudian kawasan yang akan diserang kawasan bertipe curah hujan anti monsun dan ekuatorial. Ini yang diprediksi daerah-daerah yang anti monsun dan ekuatorial, kalau yang monsunal mungkin nggak terlalu. Kemudian jika ada di luar itu, misalnya bakal terjadi curah hujan ekstrim di bulan Maret itu akibat apa yang ini perlu ditinjau kembali. Ya. Kemudian ini sudah dimulai melemah, bahkan sudah hilang dari BMI. Ya, tropical cyclone ini ya, sebetulnya kan sampai dengan Maret ke depan gitu ya. Ini sudah akan menjauhi BMI. Jadi kira-kira itu ya. Jadi begini, tadi kan kawan-kawan di BMKG kebingungan. Oke, ini kita ambil analogi mana? Dari ENSO ada 3 tahun. Ya, harapannya sih dari IOD juga tahun-tahun yang terjadi di ENSO itu muncul IOD. Ya, jadi ini kan kalau melihat analogi ENSO ini yang mirip dengan 2020-2021. Ya.
Oke, kalau memang kita lebih percaya kepada ENSO, ya sudah kita fokus nanti tahun-tahun ini. Ya, bagaimana ini kondisi musim di tahun ini, ya, baik kemarau maupun musim hujannya nanti. Ya, mau awalnya, mau sifat hujannya, panjang musimnya dan seterusnya. Lalu kita akan percaya ENSO lebih dominan untuk tahun ini. Tapi kalau tidak, ya sudah kita tutup. Ya, kita ambil IOD. IOD mana yang mirip? Nah, yang terbaru adalah 9596. Nah, tadi dari 8 menyatakan sebetulnya ENSA udah nggak terlalu berpengaruh. Ya, ke depan ini akan yang artinya nggak berpengaruh, ENSA itu akan netral saja gitu ya. Ada di sekitar plus minus 0,5. Tapi IOD ya dia secara berturut-turut 3 bulan itu akan berada di garis batas bawah min 0,4 kan IOD plus minus 0,4 ya. Nah itu, nah jadi negatif min 0,4 3 bulan berturut-turut inilah yang akan mempengaruhi hujan di wilayah Indonesia di BMI seperti itu. Nah kalau itu benar sebetulnya ini masih harus diolah ya oleh tim. Jadi kalau memang kita terima masukan dari 8 menyatakan IOD yang akan lebih berperan, maka coba kita tengok musim kemarau tahun 95 dan nanti musim hujan 95, 96 ini seperti apa? Ya. Nah musim kemaraunya nanti adalah untuk tahun 2021 ya kita ambil nanti kemarau tahun 96 seperti apa? Di Jawa seperti apa, di Sumatera seperti apa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua. Itu. Ya. Oke, kalau kita mau tengok 8889 ini memang agak basah nih. Setahu saya kemaraunya agak basah. Ya. Karena 88-nya emang tahun La Nina. Tapi kalau 9192 sebetulnya enggak terlalu basah banget. Seingat saya gitu ya kemaraunya, tapi nanti harus dibuktikan dengan data-data bijak. Nah, jadi kalau mau ambil, oke lah dua ini ya, untuk menjustifikasi bagaimana kemarau 2021 karena masukan dari 8 ada IOD yang akan berpengaruh. Dan sebetulnya kalau dari analogi ini kan memang IOD-nya turun ya. Ini kan batas ya 0,4 banyak kan turun. Gitu. Kalau El Nino kan kita lihat ya masuk semua kan ya. Dari tahun-tahun yang mirip ini masuk ke netral semua. Maka dikatakan ini udah nggak berperan sumbangan dari Enso. Nah yang berperan adalah dari IOD ini. Sebenarnya sudah cocok ya antara analisis 8 ya dengan ini analogi IOD yang dilakukan oleh BMKG yang pemasaran itu ya sehingga nanti tadi ini kan perlu dijustifikasi lagi. Oke kalau begitu prediksi yang sudah dibuat oleh BMKG ya saat NCOP diadakan itu kan memang sudah ada draft. Nah ini akan diedit lagi, artinya direview lagi dengan mempertimbangkan IOD akan lebih berperan. Ya. Coba kita lihat tahun 96 dan 89 kemarau seperti apa. Itu analogi seperti itu namanya. Ya. Analogi berdasarkan dinamika atmosfer. Dan tadi kan yang terakhir akan fokus kemana analoginya itu ya ke musim. Ya berarti akan dilihat musim kemarau 96 dan 89 seperti apa. Nanti akan sama dengan akan mirip dengan 2021. Oke, ya. Ini dari saya ya tentang analogi ya. Jadi memang menarik ya tadi khusus saya membuat analogi berdasarkan curah hujan saja, tidak melihat aspek dinamika atmosfernya ya, yang untuk Kaskad Citarum itu. Nah, tapi ini ya, karena bicara penyusunan musim kemarau 2021 ya,
semua institusi yang ada di ANKOP mencoba menggali, ya, termasuk teori analoginya, ya, akan seperti apa nih 2021. Oke, baik. Silakan kalau mau ada yang diskusi. Kita sampai 14.20 ya, udah lebih sedikit. Silakan. Ini mungkin saya informasikan, ini menarik ya, tema ini sebenarnya menarik. Menarik pertama dari segi operasional ini dipakai. Ya, penelitian menggunakan analog ini dipakai. Bukan hanya di Indonesia, di institusi-institusi meteorologi dunia pun analog itu dipakai. Ya, para forecasternya sama ya. Ya saya juga ketika pengalaman ikut di mana temuan negara-negara ASEAN itu ya menyusun prediksi hujan 3 bulan dan musim, ternyata mereka juga ketika paparan menyinggung-nyinggung masalah analogi ya. Oh di Filipina yang mirip dengan tahun gini, nanti dari Thailand begitu ya, dari Malaysia juga ngomong seperti itu. Jadi memang kan alam ini dimungkinkan suatu kejadian itu terulang walaupun tidak persis sama, ya, karena kan apalagi kalau kita menganut keseimbangan energi ya, itu kan alam sebetulnya dia menyeimbangkan diri ya, sehingga suatu saat akan terjadi ya kejadian-kejadian masa lalu itu seperti analogi. Makanya kalau teori analogi ini sulit kalau diterapkan dengan dengan perubahan iklim. Ya, kalau perubahan iklim kan nggak ada analogi, ya semuanya berubah gitu. Ya. Makanya saya begitu belajar teori analogi, ini mungkin nggak ya perubahan iklim? Karena kan alam itu ya itu terus berulang. Ya, dalam menjaga keseimbangannya dia kembali lagi, dia akan menjadi terus. Nggak mungkin nanti kemarauannya jadi basah terus, ya, itu kan berubah, itu change ya. Atau jadi kering terus, kan faktanya nggak gitu. 2010 basah, masih 2011 enggak, kagak basah terus, 2011 basah, sekarang basah, ya hancur lah bumi ini di laut. Nah makanya variabilitas pengulangan. Nah maksud saya di dalam tema-tema penelitian ini masih jarang yang berani, taruna-taruna ini masih jarang yang berani mengambil ini. Padahal bisa, ambillah sampel, nggak usah Indonesia gitu ya, kamu ambil apa misalnya Jawa Barat ke Bali atau NTT ya, NTT, tengok data musimnya. Saya punya 40 tahun, saya punya data musim itu ya, di 342 jam. Sampai sekarang terakhir nih Desember 2020 ya, saya sudah dikirim. Nah maksudnya nanti kamu tengok tuh, misalnya ada fokus di Sulawesi ya, Sulawesi kan harus mengatur dulu kondisi iklim ya, dari tahun 81 sampai 2010, 40 tahun demikian. Lalu yang saya ajarkan tadi, buka data ASST baik di Nino 34, baik di Samudra Hindia di Pol Harris kan ada, coba di cluster mana yang mirip-mirip tahun itu ya, kamu jangan bermain ke perkiraan dulu ya. Yang mirip tahun itu ya, nanti ambil kasus di misalnya di 2 tahun yang lalu ya, 2009 2010, ambil kasus itu 2009 2010 kayak apa dinamika atmosfer baik tensor maupun geometri. 2009 2010 musim kayak apa di Sulawesi. Nah, nanti mana dari analogi itu yang lebih dekat kondisi atmosfernya, tengok itu kan mundur, oh ini mirip dengan ini. Nah tapi tengok
tahun yang mirip dengan itu tuh musimnya kayak apa, betul nggak dengan yang 2009 2010. Nah itu dibahas untuk membuktikan bahwa teori analogi itu juga bisa dijadikan pertimbangan. Kan logis, tadi kan sifatnya logis ya. Ini nggak pakai regresi, nggak pakai model-model, enggak. Namanya analogi itu kan enggak, menganalogkan saja. Ya, makanya tadi kan sifatnya itu logis. Kalau begini, yang dulu-dulu tuh akan terjadi begini, gitu aja. Jadi tidak terus diuji pakai regresi, R-nya sekian, nggak ada itu. Ya. Nah ini belum ada. Ya, senior kamu juga belum pernah ada yang memilih tema. Karena kalau itu diangkat, menurut saya metode, nanti kan ada tuh tiga data metode juga enggak pusing-pusing banget, enggak usah keren-keren banget, tapi outcome dari penelitian itu ya, ketika itu misalnya nanti ada, ya itu saya biasanya berani mengangkat satu penelitian hasil SMKG di rapat musim. Ini loh, kayak katakanlah validasi ketepatan dari model analogi ya, dengan wilayah kajian di Sulawesi misalnya. Ya, seperti gini, itu dipakai banget. Sama seperti senior kalian yang dulu ya, yang menentukan awal musim dengan menambah hari hujan. Itu kan saya angkat. Jadilah kebijakan deputi waktu itu, harus menggunakan pakai hari hujan gitu ya. Tapi deputinya berganti, hilang juga kebijakan itu. Ya, tapi ya nggak apa-apa ya, namanya ya ini kan penelitian ya, penemuan. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada ya, karena waktu juga udah lewat ya, cukup sekian. Jadi seperti biasa ya, kalau saya itu mengajar, saya selalu memberikan apa sih ini yang saya berikan itu untuk apa gitu. Karena saya memang orang operasional gitu ya, background saya memang operasional. Jadi, itu ya kami maksudnya begitu-begitu ya itu. Ya. Jadi saya juga memang sudah kebiasaan saya ya, di mata kuliah apapun gitu ya. Jadi selalu ke aplikasinya, ke penerapannya ini apa gitu ya, nggak hanya sekedar ya teori-teori, ya ada lah teori masih ada begitu. Jadi ketika diaplikasikan seperti apa. Oke, kalau tidak ada, sekian ya bahan pertemuan 9 baik iklim mikro agroklimat ya, dan variabilitas iklim musim Indonesia sudah saya berikan. Jadi ini minggu terakhir ya, kita minggu depan sudah mulai libur ya, dan masuk lagi itu di tanggal berapa katanya, bulan Mei 24 ya, libur sampai tanggal 21. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat, karena kalau mengharapkan tatap muka kayaknya masih belum deh ya, masih belum ya, lebaran aja kita nggak boleh pulang kampung. Jadi ya kita akan bertemu secara daring seperti ini ya. Nanti kita perdalam lagi tentang neraca air lahan. Baik, kalau tidak ada, cukup sekian dulu dari saya ya untuk 2 mata kuliah ini. Ya selamat berlibur, jaga kesehatan kalian. Oh ya, maaf, satu lagi ini, kalian kan semester 6 ya. Saya ini kan dapat list ya dari Bu Eti, Bu Lutfi ya,
tentang jumlah pertemuan. Saya lihat kan untuk Pak Kaprodi kita ini penting itu ya mata kuliahnya itu kok kelihatan masih nol gitu ya. Benar enggak ya? Gimana? Coba deh saya kasih masukan. Halo? Nih ya, ini masih ada nih ya, apa namanya kiriman ya, kan biasalah catatan kalau di akhir bulan atau awal bulan ini Bu Lutfi ya, ini karena dia membantu apa prodi kan saya prodi ya. Nah jadi di sini Pak Suwandi kan dari metode penelitian komputasi klimatologi tropis. Waduh, ini klimat banget nih sebetulnya ya. Masing-masing 2 SKS ya, ada manajemen teori, komputasi dan klimatologis praktek, tapi ini kosong. Ya, orang semua sudah 5 sampai dengan minggu ini 5 kali pertemuan. Ya, ini untuk mata kuliah ini Pak Wandi masih nol. Apa ya seperti itu? Klimatologi 6. Gimana? Ada nggak masukan? Mohon izin Pak. Ya. Mohon izin Pak. Mungkin sekedar klarifikasi aja sih Pak. Soalnya kalau untuk seperti matkulnya Pak Suwandi itu, komputasi klimatologi dan lain-lain itu dari Pak Suwandi sendiri sebenarnya kurang mengerti terkait apa namanya pengabsenan SIMAS tersebut Pak. Jadi kita memang tetap berjalan apa namanya perkuliahan tetap berjalan dan absennya juga kita kirim ke grup kita ada grup WA Pak di kelas kami dengan Pak Suwandi. Nah kita setiap selesai apa namanya mata kuliah kita selalu lampirkan screenshotnya Pak seperti Bapak gitu. Jadi kita kirim di grup. Jadi kalau misal nanti ditanya apa namanya bukti perkuliahan kita sudah ada sih Pak. Jadi gitu Pak. Iya, sebetulnya kan SIMAS ini nggak sulit-sulit banget ya. Aplikasinya Iya, udah ada, iya tinggal centang-centang aja ya. Ini masih itu ya masih enggak. Saya kan melihat apa materi kuliahnya kan penting ini kan ya. iya Apalagi ini betul. kan ada metode penelitian ya. Kamu bentar lagi masuk menyusun proposal. Komputasi klimat itu udah pasti ya. Ya sebetulnya kayak hitung-hitungan klimat itu semua ada di komputasi klimat. Nah, klimatologi tropis ini juga penting juga ya. Praktikumnya nih coba bagaimana tuh membuat iklim-iklim di wilayah tropis. Ya syukurlah kalau apa perkuliahan tetap sebenarnya berjalan, hanya kesulitan Pak Wandi saja dalam mengisi presensi di SIMAS, ya nggak apa-apa ya kalau seperti itu. Iya. Oke, kalau gitu ya. Cukup kalau gitu pertemuan kita siang ini ya, kita bertemu lagi nanti setelah liburan ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu, amin. Oke, izinkan saya untuk meninggalkan ruangan dulu ya. Selamat sore. Baik Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.